Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Beberapa waktu lalu, saya menerima private message dari salah seorang pemirsa channel ini, Erik Huta Barat, yang menanyakan bagaimana menghitung skor bridge dalam pertandingan. Video tentang serial cara cepat belajar bridge, cara menghitung skor adalah cara menghitung skor pribadi. Nah, kalau dalam pertandingan bagaimana? Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe ya. Oke guys. Oke, Erik mengirimkan chat dengan gambar ini. Bang, tolong jelaskan dong, apa nih maksudnya skor-skor begini? Ya, Erik dan Vira lagi bertanding challenge ya, secara online. Sebanyak 4 papan. Nah, skornya demikian. Eriknya kalah 17 IMP. Cuman dia nggak mengerti angka-angka ini datang dari mana. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, mereka main sebanyak 4 papan ya. 1, 2, 3, 4. Dan seperti terlihat pada papan pertama, Vira bermain 4 hat minus 1. Sementara Erik bermain 2 hat persis book ya. Skornya demikian. Yang kedua meja main sama-sama 3 hat mati 1. Yang ketiga, Vira menawar 3 notram dan masuk. Sementara di mejanya Erik membiarkan lawan main 2 klub, masuk juga. Papan keempat, Vira lagi-lagi kontrak 3 notram, masuk lagi, dan Erik hanya bermain 1 notram dan cuman masuk aja. Oke, gimana cara menghitung skornya? Oke, setiap pertandingan dalam bridge minimal ada 2 meja yang memainkan papan-papan yang sama. Satu istilahnya adalah ruang terbuka atau open room, yang satu lagi di ruang tertutup namanya closed room ya. Di setiap meja ada catatan skor yang berisi kontrak, hasilnya berapa dan nilainya berapa ya, seperti tadi ya. Oke, kemudian skor-skor tadi didapat dari mana? Nah, kita lihat. Ini 4 hat mati 1 minus 50 itu dari mana dapatnya? Nah, ada tabelnya ya. Kita lihat sini untuk tabel skor yang gagal. Kontrak yang gagal itu skornya berapa? Kalau dia tadi kan 4 hat minus 1. 4 hat itu kan dia butuh 4 tambah 6, 10 trik. Minus 1 cuman artinya dia dapat cuman 9. Kurang 1 dari target. Nah, kalau kurang 1 kontraknya gagal artinya. Yang membawakan kontrak tidak dapat skor, yang dapat skor adalah lawannya. Berapa? Ya, tergantung kondisi papan. Kalau NV ini artinya not vulnerable, tidak bahaya ya, cuman minus 50. Tapi kalau kondisi papannya vulnerable, minus 100. Ya, kalau kurang 1 ya. Oke. Sementara siapa si Erik bermain 2 hat book. Nah, coba lihat. Kita lihat skornya berapa. Lihat dari tabel ya. 2 hat, ini kontrak 2 hat dan 2 speed. 2 hat kan butuh 8 trik. Nah, 8 trik, jumlah triknya 8 artinya book. Nilainya 110. Ya, tabelnya dari sini ya. Cara menghitung skor ini ya udah ada di video cara menghitung skor di seri cara cepat belajar bridge ya. Jadi nilai ini diambil dari tabel atau dihitung. Nah, gampangnya diambil dari tabel aja. Menghitungkan repot ya. Kemudian 3 hat mati 1 sama-sama mati 1. Tabelnya tabel kontrak gagal tadi. Nggak peduli kontraknya apapun, kalau
kurang 1 skornya sama, minus 50 kalau kondisi papan tidak bahaya, minus 100 kalau kondisi bahaya. Oke, sekarang skor nomor 3 notram, ini 400. Dari mana dapatnya? Kita lihat tabel itu lagi. Tabel 3 notram, kontrak 3 notram. Jumlah triknya 9, itu artinya book ya. Nilainya 400 kalau kondisi papannya tidak bahaya. Tadi board ketiga, Vira, bid 3 notram dan book 400 nilainya, artinya kondisinya tidak bahaya. Sementara pada board keempat dia kontrak lagi 3 notram tapi nilainya 600. Kita lihat, oh artinya kondisi papannya bahaya. Untuk diketahui, papan nomor 4 itu kondisi papannya semua bahaya. Baik utara selatan bahaya, timur barat juga bahaya. Jadi siapapun yang kontrak di sana 3 notram misalnya, kalau dia masuk skornya 600 ya. Oke, sekarang kita lihat skornya Erik ya. 2 klub ya. Kalau challenge, posisi kita yang main itu adalah selatan ya. Jadi partner kita utara. Jadi skor pasangan kita adalah utara selatan. Kalau E itu adalah east timur ya. Jadi yang main robot itu yang main. Book ya, skornya 90 katanya. Coba kita lihat. 2C ini kontrak 2C atau 2D. Jumlah triknya 8 book ya. 90 karena lawan yang main ya minus 90 ya. Sekarang board keempat, Erik bermain cuma 1 notram dan sama dengan itu artinya book ya. Nilainya 90. Dari mana skornya kita lihat? Kontrak 1 notram ini ya. 7 itu persis book. Nilainya 90. Oke. Itu namanya adalah skor pribadi masing-masing, skor meja masing-masing lah ya, jangan skor pribadi, skor meja masing-masing. Meja Vira skornya yang sebelah kiri, meja Erik skornya di sebelah kanan. Oke, sekarang dalam pertandingan ya kita harus compare skornya, bandingkan ya. Nah, apa aja langkah untuk menghitung skor dalam pertandingan? Yang pertama, skor antar meja kita bandingkan. Ketemu nanti netonya atau net skornya berapa. Ya. Skor antar mejanya kedua dibandingkan. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian dapat nanti net score. Net score ini kita konversi ke IMP, International Match Point ya. Itu untuk satu papan. Kalau ada 4 papan dijumlahkan semuanya. Kalau ada 10 papan dijumlahkan semuanya. Selisihnya berapa? Itu yang dicatat ya. Selisihnya berapa? Kalau misalnya pertandingannya knockout ya selisihnya aja udah cukup ya. Udah bisa membedakan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi misalnya ada kompetisi round robin segala macam, harus dikonversi ke tabel VV yang disediakan oleh World Bridge Federation atau WBF ya. Oke, kita lihat contoh. Saya catat lagi skor. Ini skor di kiri adalah skor di mejanya Vira. Skor yang ini adalah skor di mejanya Erik ya. Meja papan 1 Vira dapat skor minus 50. Sementara Erik dapat 110. Minus 50 ini artinya buat skornya Erik, karena kan yang kontrak kan Vira. Jadi skornya Erik jadi 110, yang ini ditambahkan dengan 50. Kan minus di sebelah kan ditambahkan. Ya. Yang dapat skor minus 50 adalah dia nih. Jadi 160 ya harusnya ini 160 ya. Kemudian papan nomor 2 kita bandingkan juga skornya. Di meja sebelah Vira dapat 50. Sementara di mejanya Erik juga dapat 50. Ya 50 dikurang 50, 0. Nggak ada bedanya ya. Seimbang di board itu ya. Di papan nomor 3, Vira mendapatkan skor 400. Sementara di mejanya Erik kehilangan skor 90. Jadi berapa Erik kehilangan skor?
90 di sini kehilangan 400. Minus 490. Ya. Kemudian di meja keempat Vira dapat 600, sementara Erik cuma dapat 90, dia kalah minus 510. Neto ini kita konversi ke skor ke IMP, ya, International Match Point. Tabelnya seperti di bawah ini. Yang pertama 160 nih harusnya ya, 160. Tapi ya sama kebetulan ya. Ini ada di rentang 130 sampai 160. Jadi IMP-nya adalah 4. Ini 4 ini adalah untuk keuntungan siapa tadi kita hitung, ini skor siapa? Skornya Erik ya. Plus 4 ini adalah skornya Erik ya. Papan kedua tadi seimbang 0 ya. Papan ketiga Erik kalah minus 490. 490 itu adalah 10 ya. Karena dia minus ya kalah 10 IMP. Papan keempat dia kalah minus 510. Mana ini? Oh, 500 sama 550 itu 11. Karena kalah ya minus 11. Jadi skornya 4 lawan 21. Ya. Jadi berapa IMP? Minus 17. Nah, normalnya ngomongnya gitu, minus 17 atau plus 17. Artinya kalah 17 IMP. Kalau sistem knockout ya udah cukup dong, udah kalahnya sekian, udah jelas angka kekalahannya. Namun dalam pertandingan bergu, bukan bergu maksudnya, dalam pertandingan kompetisi penuh atau setengah kompetisi atau ada istilahnya Swiss ya, sekian putaran gitu. Nggak bisa hanya dari IMP. Itu diganti dengan perhitungan victory point. Jadi IMP ini juga dikonversikan lagi ke victory point yang tabelnya sudah disediakan juga oleh WBF, World Bridge Federation. Contohnya ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia tabel untuk WBF Continuous VV Scale ya. Scale kekalahan maksimal kita dengan WBF Continuous Scale udah 20-0 ya. Paling besar itu 20. Kalahnya, menangnya paling besar 20 juga. Jadi kalau 10 kita dapat ya draw dong, 10-10 ya. Tetapi tabel ini dia buat cuman dari minimal 6 papan. Tadi kita bermain 4 papan cuman ya. Nggak bisa dikonversi ke PP. Oke, andaikan tadi bermainnya 6 papan dan skornya adalah 21 lawan 4 atau 17 IMP selisihnya. Terus cara mengkonversinya gimana? Nah, kita lihat, kita cari kolom IMP ke sini ke bawah. Ya. Ketemu angka 17. Kita lihat jumlah papannya mana? 4 enggak ada ya. Misalnya tadi main 6 papan. Angkanya adalah 16,38. Itu untuk yang menang ya. Tadi dia kan yang menang Vira 16,38. Terus Erik berapa? Erik 20 dikurang 16,38. Jadi 3,62 ya. Skornya victory point-nya adalah 3,62. Itu adalah satu kali permainan ya. Nanti permainan berikutnya skornya dijumlahkan terus VV-nya. Oke. Cukup jelas nggak cara menghitung skor dalam pertandingan bridge? Pertandingan lo ya. Jadi ada 4 tahap ya. Jadi ada 4 tahap ya. Pertama, bandingkan kedua skor. Kalau skor pertama cara menghitungnya, skor meja per meja kan udah diajarkan di video cara cepat belajar bridge, cara menghitung skor ya. Itu adalah menghitung skor di satu meja. Jadi kontraknya berapa, hasilnya berapa, nanti bisa dihitung skornya. Nah, di sini masing-masing meja itu skornya kita bandingkan. Keluar neto. Netonya dikonversi ke IMP, dijumlahkan untuk sejumlah papan. Ya, biasanya mainnya berapa papan. Tadi dari WBF minimal 6 katanya ya, untuk bisa dihitung, diubah ke victory point.
Misalnya 6 jumlahnya berapa? Kayak tadi 21 lawan 4 ya, 17. Selisihnya kita konversikan ke tabel VV ya, victory point. Saya harap penjelasan ini cukup bisa dimengerti oleh para pemirsa semuanya, sehingga nanti udah bisa menghitung skor. Nah. Oke guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.